Baik, selamat pagi, Buder, Suster, Bapak, Ibu. Berkah dalam. Selamat pagi, Pak. Berkah dalam. Dengar suara saya ya, Suster, Buder, Bapak, Ibu? Ya, jelas, Pak, jelas. Baik, terima kasih, Buder, Suster, Ibu, dan Bapak. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan Training of Trainer untuk para fasilitator Diklat Yayasan Konsorsium. Saya berharap Suster, Buder, Bapak, Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk memulai aktivitas hari ini. Lakukan yang kita cintai dan mencintai apa yang kita lakukan. Pepatahnya seperti itu, Buder, Suster, dan Ibu, Bapak. Baik, Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak, sebelum kita mulai kegiatan Training of Trainer pada pagi hari ini, saya, Ignatius Eko Jatmiko, pada kesempatan kegiatan hari ini secara virtual di dalam diklat untuk Trainer of Trainer ini, saya selaku sebagai MC. Saya kebetulan juga mengajar di Yayasan Pangudi-Luhur di SMK Pangudi-Luhur Tarsisius. Izinkan kami, Suster, Buder, Ibu, dan Bapak untuk mengantarkan kegiatan TOT secara virtual ini nanti dari pagi ini sampai sore. Sebelum kita mulai kegiatan TOT ini, saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan acara hari ini. Kita buka nanti dengan doa pembukaan, lalu kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu pemaparan dari pemateri 1, dilanjutkan nanti pemateri 2, lalu nanti ada acara refleksi atau istirahat. Setelah refleksi istirahat, kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu pemateri 3, dan kita tutup dengan doa. Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, marilah kita awali kegiatan TOT pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Doa akan saya pandu secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat kehidupan yang boleh kami alami. Kami nikmati dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala kesehatan, atas segala kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Para peserta TOT pada hari ini, kami bisa berjumpa meski dalam secara virtual, namun kami percaya Tuhan, perjumpaan kami tentunya akan semakin menguatkan satu sama lain dalam mewujudkan persaudaraan sejati dalam Yayasan Konsorsium ini. Semoga Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami dari awal hingga akhir kegiatan TOT ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar perjumpaan kami ini semakin bermakna, menguatkan kami, utamanya dalam tugas pelayanan untuk mendampingi kaum muda di seluruh penjuru Indonesia ini. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk senantiasa Kau berkati acara ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bruder, Suster, dan Bapak Ibu, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan, monggo, Bu Rina. Belum kedengaran, Bu Rina. Indonesia tanahku, Tanah tumpah darah, di sana hati dari batu itu. Indonesia bangsaku,
Indonesia satu, Yang Bangunlah jiwa Indonesia merdeka, Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, Terima kasih Bu Rina, Bruder, Bapak Ibu dan Suster. Setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, semoga lagu ini menjadi spirit bagi kita semua untuk mencerdaskan anak bangsa di seluruh negeri ini. Kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu pemaparan dari pemateri 1. Kepada yang terhormat Bruder Albertus Suwarto, FIC MPD, kami persilahkan. Monggo Bruder. Terima kasih Pak Ignatius Jatmiko selaku MC pada pagi hari ini. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, Bruder. Salam dari jauh, dari Semarang. Kita berjumpa secara virtual seraya dalam satu ruangan yang berjarak beberapa meter saja. Inilah teknologi yang ternyata bisa menyatukan kita walaupun jaraknya ribuan kilometer dari Semarang ya, lebih dari 1000 kilometer kayaknya kalau sampai ke Medan, sampai ke Manado ya. Tapi kita seraya dalam satu ruang tamu yang sama. Suster, Bruder, Bapak Ibu yang terkasih, ini hari kedua atau ketiga ya. Suster mengikuti TOT. Hari kedua ya. Hari kedua mengikuti TOT terkait dengan program organisasi penggerak. Kemarin selama 2 hari kami sudah berjumpa dengan para pengurus yayasan yang tergabung dalam konsorsium Wismoyo. Kami memberikan dorongan kepada para pengurus agar mereka yang memiliki kebijakan, memiliki wewenang terkait dengan tata kelola sekolah, lebih memahami kondisi sekolah, lebih memahami perkembangan sekolah, lebih memahami tanggung jawab kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah masing-masing. Kemarin banyak hal sudah kami sampaikan bahwa yayasan memiliki peran yang sangat penting agar kepala sekolah yang punya ide kreatif didukung dengan kebijakan-kebijakan yang memadai. Sekreatif apapun kepala sekolah di dalam mengembangkan sekolah, ide-ide kreatif, inovatif yang menarik, yang menjawab kebutuhan anak-anak, tetapi kalau kurang didukung oleh pengurus yayasan, itu biasanya membuat kepala sekolah yang memiliki potensi bagus itu lalu redup. Kepandaiannya tidak bisa diekspresikan sesuai atau setara dengan kemampuan para kepala sekolah. Nah kita ini sebagai trainer ini kan nanti akan mendorong bagaimana para kepala sekolah ini memiliki ide-ide kreatif yang orientasinya kepada anak. Orientasinya kepada menjawab kebutuhan anak sesuai dengan karakteristiknya. Nah itu kan di sana nanti. Nah ini para suster, Bapak Ibu kepala sekolah ini kan nanti diminta
punya tugas tanggung jawab mendampingi kelompok-kelompok di dalam pengembangan kegiatan itu pada tahap berikutnya. Mohon izin saya share materi. Nah, yang saya sharingkan ini lebih banyak juga ke sharing ya, ke sharing pengalaman. Nah, karena sharing tentu benarnya itu kan hanya kepada yang sharing, lalu Suster Buder Bapak Ibu bisa mengembangkan, kalau cocok ya nanti silakan dikembangkan, kalau Suster Buder Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih baik sesuai dengan konteksnya, tentu juga sangat baik. Saya jadi kepala sekolah itu 17 tahun Bapak Ibu ya, 17 tahun, 12 tahun saya kepala sekolah SMA, 5 tahun saya kepala sekolah SMP. Yang belum pernah saya kepala sekolah SD, tapi lama jadi guru SD. Nah, itu lengkap saya. Dari SD ngalami, dari SMP ngalami, SMA ngalami, SMK yang belum. Jadi guru SMK yang belum, kepala sekolah apalagi. Itu ya. Nah, dari situ saya akan sharing-sharing, materinya nanti sebagai bahan pijakan untuk sharing. Apakah bisa dibaca Bapak Ibu? Ampun, Bisa. Lihat ya. Bisa. Nah, jadi karisma kepala sekolah. Karisma itu kan pada umumnya bakat-bakat, nilai-nilai yang melekat dari seorang pimpinan, orang mudahnya mengatakan bawaan dari lahir. Nah, seperti itu. Yaitu semua orang punya ya karisma seperti itu. Lalu bisa dipertajam, karisma itu bisa diperkuat. Sudah punya bakat, punya pendidikan, punya pengalaman, punya kesempatan, nah itu bisa berkembang. Tapi kalau hanya mengandalkan karisma, tapi tidak dikembangkan tentu tidak bagus juga. Nah itu. Ini penting sekali, mengapa? Seorang kepala sekolah itu untuk urusan sekolah keseharian, jauh lebih penting peranannya dibandingkan yayasan atau pengurus yayasan terkait dengan tata kelola harian sekolah. Itu kepala sekolah kunci. Kalau kepala sekolah itu yang hidup di dalam dirinya itu soal pembelajaran, maka sekolah itu biasanya terkait dengan pembelajarannya sangat kuat. Kontrol pelaksanaan pembelajarannya sangat kuat. Administrasi pun bisa sangat ketat. Itu gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah yang kecenderungan hatinya dominan di situ. Ada juga kepala sekolah yang orientasinya itu fisik bangunan. Jadi semuanya harus rapi bersih. Yaitu baik, tidak salah. Sekolah ya harus ditata dengan baik, bersih dan rapi. Tapi itu enggak cukup. Beberapa contoh yang saya sampaikan itu enggak cukup. Ya, semuanya itu harus menjadi kesatuan, satu kesatuan bersama yang tujuannya memang satu, agar proses pembelajaran di kelas itu berlangsung dengan baik, agar guru itu mampu melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan baik. Mutu sekolah sebenarnya terletak di situ. Mutu sekolah tidak terletak di kantor yayasan, enggak. Kantor yayasan itu kebijakan yang sifatnya umum, yang mempunyai pengaruh kepada tata kelola sekolah. Kalau gaji guru memadai, ya pasti dampak psikologis karena gurunya sejahtera, pasti berpengaruh terhadap kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sana. Kalau sarana prasarana dipenuhi, ya tentu akan sangat berpengaruh. Tapi soal sarana prasarana, soal gaji, itu kan ruang lingkupnya yayasan. Kebijakan-kebijakan ini boleh, itu enggak boleh, yang menjadi ranah yayasan, itu mempengaruhi guru, kepala sekolah di dalam mengelola sekolahnya. Nah, kita kalau bicara karisma, kita ini kan sekolah Katolik, ya.
kita ini sekolah Katolik, tentu visinya, misinya, ya gereja Katolik. Itu karisma yang harus kita pertahankan. Kalau ditanya sekolah suster, sekolah bruder, sekolah Bapak Ibu semuanya, apakah hakikat kita sebagai sekolah Katolik itu masih memiliki ciri khas yang kuat? Lalu kan di sana harus ada definisi, apa itu ciri khas Katolik? Ya secara seremonial tentu yang namanya orang Katolik kan berdoa, liturgis seremonial ya, berdoa, ada rekoleksi, ada misa kudus, hari-hari perayaan besar di sekolah, Santo Santa pelindung sekolah, hari kelahiran Disnatalis sekolah, atau Disnatalis yayasan, lalu dengan perayaan-perayaan yang bersifat liturgis rohanian. Itu karisma, hakikat, ciri khas sekolah Katolik, salah satunya. Tentu kalau mau dilihat cara yang lain ya soal budaya sekolahnya. Budaya sekolah Katolik ya pada umumnya dikenal disiplin, penuh belas kasih, ketat dalam tata tertib, baik gurunya, baik anaknya, terkenal sekolahnya rapi, bersih. Nah itu karakteristik yang selama ini sejauh saya tahu itu melekat pada sekolah-sekolah kita. Nah maka gereja itu kan ya pada hakikatnya bersifat misioner, mengemban perutusan Kristus. Niscaya pasti tidak bisa mengelak efek baptisan, jelas. Mewartakan Kristus adalah rahmat sekaligus panggilan khas gereja. Nah kita itu mendirikan sekolah itu kan, kalau sekolah-sekolah yang milik biarawan-biarawati, pasti pada awal mulanya didirikan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di mana di daerah itu belum ada sekolah, masih terbelakang, lalu ada sekolah, ada gereja, menjadi ramai, menjadi pusat kehidupan masyarakat, lalu berkembang menjadi sebuah keramaian. Banyak sekolah awal mulanya kan seperti itu. Nah itu misi mendidik, misi mewartakan Kristus, itu kan panggilan kita dilihat dari sejarah seperti itu. Itu bagian yang harus terus-menerus kita hidupi. Tentu dengan konteks sejaman dan konteks yayasan lingkungan kita masing-masing. Tapi khas sekolah kita diutus mengemban misi perutusan Yesus Kristus, itu tidak bisa kita hindarkan bersama gereja universal tentu. Lalu karya keselamatan yang dilalui Kristus, kemiskinan, ketaatan, pengabdian, pengorbanan, dan sampai mati, itu kan nilai-nilai yang harus dihidupi. Ya, yang harus dihidupi guru karyawan kita. Yaitu nilai. Kalau ini enggak ada, kalau ini nanti enggak ada semangat-semangat seperti itu, ketaatan, pengabdian, pengorbanan, tidak lagi hidup di sekolah kita, kita nanti akan berubah, sekolah kita akan berubah menjadi lembaga bimbingan belajar. Ya, lembaga bimbingan belajar itu yang penting datang, bayar, diajar, menguasai materi, selesai. Ya, itu lembaga bimbingan belajar. Nah, sekarang apakah sekolah kita sudah mengalami metamorfosa seperti itu? Berubah menjadi lembaga bimbingan belajar semata. Gurunya tidak lagi ada dedikasi pengabdiannya rendah, tingkat ketaatan guru kepada sekolah nggak ada. Misalnya kepala sekolahnya awam, sekolahnya milik suster atau keuskupan atau bruder atau romo. Kadang-kadang selalu ada di suatu unit itu yang tingkat ketaatan kepada pimpinan rendah. Alah Pak, alah Bu, sama-sama digaji yayasan kok. Terlalu banyak tuntutan. Nah kadang-kadang seperti itu. Nah ketaatan ini menjadi penting. Nanti di sesi berikut atau di materi berikut, ketaatan ini menjadi kunci ketika sekolah benar-benar akan maju.
Bagaimana akan maju kalau pimpinan sebagai kepala sekolah punya ide kreatif, tetapi gurunya tidak taat, tidak mendukung kebijakan pimpinan. Kadang malah mengganggu, jegal ya, dari belakang. Ini nggak bisa. Maka sekali lagi, Suster, Buder, Bapak, Ibu, terkait dengan ketaatan ini menjadi harga mati nanti. Yayasan punya kebijakan, kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum punya kebijakan, guru wajib taat. Taat asas, taat kebijakan. Ini saya beri tekanan di sini. Ya, tentu prosesnya mengajak mereka, ya, mengajak mereka. Proses keputusannya pasti mengajak. Tapi taat ini menjadi titik penting untuk kita perhatikan. Pengabdian, pengorbanan tentu ya ini harus. Ya, ini yang karisma gereja, karisma sekolah kita yang harus kita kembangkan. Tolong dikasih catatan penting dalam ketaatan ini. Nanti akan saya bahas di belakang. Lalu menjadi garam dan terang dunia adalah visi kita. Salah satu sasarannya adalah dunia pendidikan. Jelaslah, Gereja Katolik itu kan jauh sebelum Indonesia merdeka sudah hadir berkarya membebaskan orang penduduk masyarakat dari kebodohan, menjadi terang, menjadi paham dunia. Ya, maju lebih dulu kalau dilihat dari sisi ini. Nah, sekarang perkembangannya sudah semaju sekarang ini. Tentu definisi menjadi garam dan menjadi terang dalam dunia yang modern ini terus-menerus perlu kita rumuskan ulang agar tetap memiliki visi dan misi yang strategis berdampak kepada perkembangan dunia. Kalau di daerah kami, di Semarang khususnya, saya mengamati sekolah-sekolah yang diburu oleh penduduk, itu sekolah-sekolah yang memperhatikan karakter religiusnya kuat, disiplinnya kuat. Di Semarang itu ada banyak sekolah internasional. Manajemennya manajemen modern. Visi religiusnya atau kerohaniannya, dimensi rohaninya, sekolah internasional itu tidak begitu kuat karena memang tata kelolanya tata kelola modern berbasis praktis saja. Kamu bayar, saya didik, anakmu pinter. Kamu bayar, saya didik, anakmu pinter. Kamu menginginkan anak Anda pengen bisa apa, bayar sekian, saya didik. Itu kan tata kelola modern yang tidak memiliki pesan religius dari gereja atau lembaga apa. Tapi gereja Katolik tidak begitu. Nah, di Semarang, sekolah-sekolah yang dikelola dengan manajemen modern murni seperti itu tidak laku. Ya, enggak laku, muridnya enggak ada. Ada sekolah internasional yang dibangun dengan konsep internasional, bahasa pengantar bahasa Inggris, ya muridnya 10, muridnya 11, bangunannya semegah itu. Nah ini ternyata orang, masyarakat itu kita harus peka. Kita harus menghadirkan karisma yang seperti apa, garam yang seperti apa di lingkungan kita masing-masing. Kita jangan salah menampilkan diri menjadi garam dan terang ini. Ini garam dan terang menurut versi siapa? Pendidikan kita ini kan seperti pasar. Pasar itu tempat orang menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Karena dia butuh sayur, butuh garam, butuh bumbu-bumbu masak. Dia datang ke pasar beli belanja. Pendidikan juga kurang lebih seperti itu. Pendidikan itu solusi. Ya. Pendidikan itu solusi bagi mereka yang sekolah, yang musia sekolah, bagi masyarakat. Nah, mereka punya persoalan apa? Mereka yang punya persoalan kehabisan beras, ya datang ke pasar. Mereka yang kehabisan bumbu masak, ya pergi ke pasar belanja. Nah, pendidikan kita ini yang kita kelola ini
menjawab kebutuhan yang seperti apa. Ya, menjawab kebutuhan yang seperti apa. Ini tidak boleh salah membidik. Kadang-kadang kita punya pandangan yang penting pintu gerbang yang megah. Apa iya? Itu baik, itu penting. Tapi itu esensi enggak untuk saat ini. Nah, sekali lagi, menjadi garam dan terang lewat lembaga pendidikan ini harus terus-menerus kita refleksikan. Di zaman IT yang modern seperti ini, apa iya semua orang tua, semua lembaga pendidikan, sungguh-sungguh pembelajaran PJJ yang mengandalkan teknologi itu mampu diikuti oleh banyak orang tua? Bagi sekolah oke, gurunya dilatih oke. Nah, tapi anak-anak, sebagian anak bisa jadi itu menjadi beban yang sangat berat karena harus menyediakan kuota tertentu setiap bulannya. Nah, itu persoalan. Sekali lagi, kreativitas kita jangan sampai menimbulkan kesulitan baru. Kreativitas itu harus menimbulkan, menciptakan kemudahan dan kebahagiaan bagi anak dan orang tua. Itulah garam dan terang lewat jalur pendidikan. Ya, agar anak-anak bisa berkembang tetap dengan suasana bahagia. Kalau anak sekolah, orang tua menyekolahkan dengan beban yang sangat berat, ya tentu menjadi sulit. Ya. Nah, tujuan pendidikan dalam arti yang sesungguhnya tentu untuk pembinaan pribadi manusia. Ya, itu sudah tidak asing. Kepribadian menjadi orang dewasa. Lalu sejahtera dalam kehidupan, lahir batin. Jangan sampai anak-anak kita tidak mampu hidup di masyarakat karena tidak nyambung dengan nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Pinternya iya, tapi keterampilan sosialnya rendah, nggak bisa. Nah, biasanya orang sukses itu ya cerdas kognitif, afeksi, psikomotor, lalu punya keterampilan sosial afektif yang baik. Itu bisa bahagia di masyarakat. Lalu membantu kaum muda dalam tumbuh kembang secara khas dan serasi mengenai bakat, fisik, moral, dan intelektual dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, psikologi, pedagogi, dan didaktik. Ini sangat kabur, tetapi sekali lagi, ini bisa dipilih ya, mengenai bakat. Kepala sekolah itu harus peka. Anak-anak saya itu punya bakat apa? Harusnya guru bimbingan konseling setiap tahun, khususnya siswa baru yang SMP ya, harus dianalisa anak-anak ini punya bakat apa. Lalu dalam menciptakan kegiatan pengembangan diri anak, harus menjawab ini. Biasanya kegiatan ekstra itu dari tahun ke tahun, ya itu saja. Tidak pernah ada perubahan jenis. Berani enggak misalnya kita di awal tahun membuat angket kegiatan ekstra apa yang Anda inginkan. Jika suatu kegiatan ekstra dipilih oleh 10 anak, kegiatan ekstra dilaksanakan. Jika kurang dari 10 anak, kegiatan ekstra tidak dilaksanakan. Nah, itu kan akan menampung bakat. Nah, dari abad ke abad kok kegiatan ekstra ya begitu. Pendampingannya modelnya begitu. Nah, ini yang harus kita create agar anak-anak berkembang secara maksimal. Nah, itu. Ini biasanya bakat minat ini di mana-mana belum diwadahi secara profesional. Kebanyakan sekolah itu terkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler atau di pagi hari. Yang kokurikuler atau ekstrakurikuler pada umumnya belum dikelola dengan profesional. Ini saya kira sebagai wadah ya, yang harus kita pikirkan. Bagi yang sudah, ya syukurlah. Fisik jelas dan seterusnya. Teknologi saya kira sekarang eranya era teknologi bagi sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar, nggak ada masalah.
Tapi suster, buder, Bapak Ibu ini kan nanti menjadi trainer bagi pendamping, bagi kepala sekolah yang situasinya belum tentu seperti ini. Belum tentu kondisinya seideal yang kita pikirkan pada tulisan itu. Boro-boro bicara teknologi. Sekolah kami di Pangudulur itu banyak yang berada di daerah terpencil, di pedalaman, listrik nggak ada, sinyal nggak ada. Nah, kondisi begitu kok bicara teknologi. Nah, maka kreativitasnya ya kreativitas yang sesuai dengan lingkungannya. Jadi nanti kita sebagai trainer harus mampu bagaimana sekolah-sekolah itu mampu membantu anak-anak muda yang sekolah di tempat itu sesuai dengan karakter di daerah itu, sesuai dengan kebutuhan anak-anak di tempat itu, lalu apa yang bisa didorong. Itu saya kira ini titik pentingnya. Jangan disamakan. Anak yang di kota dan di pedesaan dan di pedalaman kan beda kebutuhan mereka, beda sarana prasarana yang ada di tempat mereka. Ini prinsipnya kita membantu kaum muda tumbuh berkembang. Itu. Kalau yang di kota-kota yang secara teknologinya sudah hebat, kemampuan finansialnya bagus, ya harus punya karakteristik sekolah ini dengan gaya IT yang tingkat tinggi. Nah, itu oke. Ya, itu maksudnya di sini kita jangan membuat seragam, ya. Dilarang membuat seragam pengembangan sekolah. Ya, semangatnya boleh, visinya boleh, tapi pilihan caranya sebaiknya tidak seragam. Lalu muaranya adalah tercapainya kesadaran bertanggung jawab penuh mengembangkan hidup mereka. Oh ya jelas ini menjadi manusia dewasa itu sudah seperti itu. Nah, ini tanggung jawab terkait dengan pendidikan. Gereja selaku ibu wajib menyelenggarakan pendidikan supaya seluruh hidup generasi muda diresapi semangat Kristus. Ya, semangat Kristus. Sekarang kita banyak tantangan terkait bagaimana menanamkan nilai. Ya. Demi mendukung penyempurnaan pribadi manusia holistik secara utuh lengkap. Demi kesejahteraan masyarakat dunia dan pembangunan dunia yang semakin humanis, semakin manusiawi. Ini misi gereja. Gereja itu punya misi sebagai seorang ibu wajib mendidik generasinya. Kita sebagai orang-orang yang berada di ujung paling depan, pasukan paling depan, untuk mengemban tugas ini. Ya, gitu. Walaupun kita tahu pada dasarnya keluarga itu memang menjadi pendidik utama. Namun mereka tidak bisa sendirian, nggak bisa. Hakikatnya itu. Tapi pada dasarnya, dasar-dasar pendidikan itu ada di keluarga. Anak yang tertib, disiplin itu ya biasanya potensi bakatnya ada di keluarga. Anak-anak yang, maaf kalau bahasa negatifnya, cenderung memiliki perilaku menyimpang, itu bibitnya juga pada umumnya dari keluarga. Anak yang di keluarga merasa dicintai. Dicintai itu tidak berarti dalam arti secara ekonomi serba cukup berkelimpahan. Tidak dalam arti itu. Tapi punya pengalaman hati. Ya, Bapak Ibuku mencintai aku. Nah, ini pada umumnya anak-anak seperti ini akan mengalami pertumbuhan yang bagus. Tapi anak-anak di keluarga yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, keluarga yang kurang harmonis, hampir dapat dipastikan. Hampir dapat dipastikan. Anak-anak ini akan mengalami gangguan pertumbuhan di masa-masa yang akan datang. Karena nggak punya pengalaman dicintai. Saya 7 tahun menjadi pengasuh anak-anak kurang beruntung, anak panti asuhan begitu. Mereka yang mengalami kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan karena keluarga broken tidak dirawat, harus terlunta-lunta.
Anak-anak begini sangat mengerikan, ya, 7 tahun. Saya belum pernah berhasil dalam bahasa tanda petik menjinakkan anak-anak yang pernah hidup di jalanan. Paling lama 3 bulan saya mendampingi anak yang pernah hidup di jalanan kembali ke panti asuhan, nggak bisa. Paling lama 3 bulan kembali lagi ke jalanan. Ini betapa pentingnya keluarga ini. Nah, jika orang tua anak-anak kita itu mengalami seperti itu, mungkin ide saya, sekolah kita juga perlu mengembangkan, menyinggung sedikitlah pastoral keluarga. Guru bimbingan konseling kita mungkin juga diajak sedikit bagaimana membantu keluarga bagi anak-anak yang kondisinya seperti ini. Ya. Nah, lalu karena mereka tidak bisa sendiri ya, mereka itu butuh masyarakat. Inilah sekolah. Ya. Butuh bantuan masyarakat yang diserai atau dipercaya. Nah, inilah sekolah. Kita menyediakan di sini. Ya, karena kita itu membantu, maka partner, ya, kolaborasi, gotong royong dengan orang tua ini nggak bisa dipisahkan. Beberapa kejadian itu sekolah-sekolah tertentu merasa tidak perlu menggandeng orang tua. Kalau di zaman revolusi industri 4.0 ini kan ditekankan terkait kolaborasi. Wah, kita sering mendengar kita membuat LMS kolaborasi. Guru yang ada di Jakarta bisa mengajar sekolah yang ada di Medan dengan cara seperti ini. Nah, berkolaborasi. Nah, ini keluarga ini harus gimana caranya orang tua ini bisa hadir terlibat di dalam pendidikan di sekolah. Bisa enggak sekolah kita itu kegiatan ekstra, lomba-lomba itu ditangani orang tua. Sekolah nggak usah menangani. Sekolah cukup mengutus 1 guru sebagai perwakilan sekolah, sebagai bentuk kehadiran sekolah. Pengalaman saya bisa, dan itu menyenangkan. Bapak Ibu guru, fokusnya mengajar di pagi hari. Kegiatan ekstra, kami undangkan pelatih profesional, kalau lomba, urusan orang tua. Sukses pengalaman saya. Saya di Semarang, kepala sekolah SMP 5 tahun, lomba mersing ke Jakarta kadang habis 600 juta. Lomba paduan suara ke Singapura. Itu ditangani orang tua semua. Yayasan bantu ke Singapura habis 600 juta, 400 juta. Lalu membantu 50 juta, 40 juta itu kan nggak ada artinya. Nah, ini yang tadi saya katakan, mengembangkan bakat. Ini harus berkolaborasi. Nggak bisa nanti diambil alih sekolah semua. Nanti kalau diambil alih sekolah semua, kita rugi, energi. Orang tua itu ya ingin melihat anaknya berprestasi sekolah. Nah, ini kalau ini udah ngeklik, psikologis ini ngeklik, orang tua nanti yang ketagihan, suster, kapan kita akan lomba? Suster, Bapak, kapan kita akan lomba paduan suara, kita akan lomba basket, kita akan lomba itu. Karena mereka ingin melihat, senang sekali melihat anaknya loncat di lapangan basket, memasukkan bola. Nah, ini. Kondisi ini harus kita kolaborasikan. Ya, wajib. Ya. Lalu gereja jelaslah, identitas kita adalah sekolah Katolik. Kita membawa misi gereja. Ini sekolah kita itu diisi dengan spirit gereja. Lalu memang akhirnya ya agar anak-anak muda yang kita dampingi ini mencapai kebahagiaan kepenuhan hidup. Ini indah sekali, Suster Buder. Pengalaman saya indah sekali, melibatkan orang tua di sekolah. Nah, tadi kan saya mengatakan, anak yang merasa dicintai orang tuanya, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, lebih muda, lebih percaya diri. Ketika seorang anak berkegiatan di sekolah,
lalu orang tuanya ikut hadir, ini sangat berdampak yang sangat besar. Ya, maka sekali lagi libatkan orang tuanya dalam batas-batas tertentu tentu. Nah, saya menyarankan melibatkan di bidang-bidang kegiatan non intra, lomba-lomba dan macam-macam pengembangan itu orang tua senang sekali mereka. Itu yang harus kita tanggung jawab kita. Jangan didominasi sendiri. Nah, itu nanti tugas kita bagaimana para kepala sekolah itu mampu menarik energi dari keluarga ini ke sekolah. Ya, menarik energi. Mereka punya relasi perusahaan bagi yang di kota-kota atau pemerintahan, energi itu kita tarik, lalu mendukung kita. Nah, itu nanti begitu. Nah, tantangan atau peluang ya, sekarang itu kan eranya disrupsi. Apa istilah di bahasa Indonesia itu kan tercabut dari akarnya, atau desakan, dorongan yang menyebabkan sesuatu itu mudah hilang dari peredaran karena dorongan-dorongan kemajuan digital ini. Pendidikan juga mengalami seperti itu. Ya, persoalan pendidikan. Sekolah kita bisa-bisa di masa yang akan datang tidak membutuhkan gedung loh Bapak Ibu. Coba gedung kita, tanah kita yang harganya miliaran itu, terus mau untuk apa? Itu sangat mungkin kalau orang tua memilih. Saya lebih baik seperti homeschooling itu loh. Sekarang itu kan anak-anak homeschooling. Sekolah di rumah. Mereka menikmati kesendirian individu. Nanti ada lembaga yang mendirikan sekolah tanpa gedung. Sekarang sudah ada universitas yang menawarkan seperti itu. Nah, nanti ini persoalan pendidikan yang harus kita antisipasi juga. Kemerosotan nilai. Nilainya apa ya? Ya namanya kemerosotan nilai itu dari setiap zaman selalu menjadi persoalan. Di eranya masing-masing, kemerosotan nilai itu selalu ada. Tapi di dunia yang sangat digital seperti ini, nilai apa ya yang kita anggap itu sebuah kemerosotan? Kalau dulu, nggak tahu ya, di Medan pun kayaknya sama. Kalau dulu ketika kita berjumpa dengan orang, kita kan harus berhadapan muka, menatap wajah atau tunduk kepala, tidak melakukan aktivitas yang lain. Itu sesuatu yang penting. Tapi sekarang, dengan dunia seperti ini, ketika kita mengikuti webinar misalnya, kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Nyambi lah, nyambi itu apa ya bahasa Indonesia? Ya nyambi. Ya. Kita kegiatan utamanya adalah webinar, tapi bisa mengerjakan sambil mengerjakan kegiatan yang lain. Nah, kalau dilihat dari nilai tempo dulu itu kan nggak etis. Tapi bisa jadi itu sekarang menjadi nilai baru. Ketika kita ikut webinar, kita mengerjakan pekerjaan yang lain, itu dianggap biasa. Ini kan new normal terkait nilai. Ya, kita bertamu, kalau nggak pegang HP anak-anak, sedang ngobrol dengan orang, HP dibuka sambil WA atau apa yang lain. Nah itu kan ya secara umum bagi kita yang tua-tua kan tidak etis. Tapi bisa jadi di zaman sekarang itu sebuah nilai baru yang disepakati. Nah, itu kan persoalan-persoalan yang terus-menerus membutuhkan definisi. Persaingan tidak sehat, lalu pendidikan karakter, kompleksitas masalah, dan seterusnya. Nah ini tujuan. Diklat kepala sekolah ini tujuannya ini. Semakin terampil memetakan kebutuhan unit, lebih-lebih anak-anak, tadi sudah saya sampaikan. Anak itu butuh apa? Sekolah kita itu pasar untuk menyelesaikan persoalan. Mengembangkan keterlibatan dan kemitraan masyarakat. Tadi sudah saya singgung.
libatkan orang tua dalam pendampingan anak, khususnya kegiatan-kegiatan ekstra. Biar mereka yang menangani. Seminimal mungkin sekolah menangani. Contohnya, mengupayakan ketercapaian reformasi sekolah. Niat sebagus apapun, kalau dukungan guru terhadap pimpinan tidak ada atau lemah, reformasi itu tidak akan pernah tercapai. Memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang kolaboratif. Perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya gimana, controlling, pengendaliannya bagaimana, dievaluasi atau tidak. Memiliki interest yang lebih, lalu membaca tanda-tanda zaman yang semakin cepat berubah. Ini harus, tadi sudah saya sampaikan, ini persoalan-persoalan yang perlu kita cermati. Memiliki kemampuan mengelola tim tanpa kehilangan arah dalam menentukan kebijakan. Tim, sekali lagi. Kita kerja tim. Kalau presiden selalu membuka kemungkinan atau siapapun mengkritik, silakan. Presiden sudah beri contoh. Kita para pimpinan kepala sekolah pun harus punya kerelaan, keterbukaan untuk dikritik, diberi masukan. Semakin dapat menyiapkan generasi penerus. Ini nanti yang akan kita kembangkan di dalam pengembangan kurikulum. Bagaimana kurikulum yang disusun menjawab kebutuhan unit? Bagaimana kurikulum pencapaiannya melibatkan masyarakat? Bentuk reformasi kebaruannya apa? Dan seterusnya. Itu nanti ini akan dikembangkan di desain kurikulum yang nanti akan kita kembangkan. Nah, peta kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh kepala sekolah ini